Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, mari kita lanjut apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Mungkin ini juga pertemuan yang ketiga di bab as-sabar. Satu tema yang memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Hidup ini hanya ada dua pilihan. Kadang kita ini bahagia. Di saat bahagia kita, Allah hanya meminta kepada kita untuk pandai mensyukuri nikmat-nikmat itu. Tapi nanti akan ada masanya bagi kita untuk tidak bahagia. Ada kesedihan, ada musibah. Saat itulah bab ini perlu kita jaga, itu bab sabar. Ada sehat, ada sakit, ada untung, ada rugi, ada tenang, ada gelisah. Bahkan alam pun seperti ini. Ada siang, ada malam. Bayangkan kalau bagaimana kalau hidup ini siang terus, capek kita ini Pak. Atau hidup ini malam terus, jemu dan jenuh kita. Dan begitulah sunnatul hayah, sunnah kehidupan ini Allah berikan kepada kita. Bab sabar memang bab ini satu-satunya bab yang ditulis oleh Imam Nawawi, cukup banyak hadisnya. Karena di bab ini sabar ini memang dibutuhkan dalam segala hal. Kemarin saya sudah muqaddimai, sabar itu penekanannya 3. Yang pertama as-sabru ala ahkamillah, ala awamirillah. Sabar menjalani hukum-hukum Allah, menjalani perintah-perintah Allah. Ini salat subuh seperti ini, kalau tidak sabar sampai tidak akan ke masjid. Bersyukurlah sampai dikaruniai sabar oleh Allah, karena iman ada dalam dada kita, sehingga mampu menggerakkan kedua kaki kita ke tempat ini. Kemudian sabar sejenak pula untuk tidak meninggalkan masjid, ngaji bersama seperti ini. InsyaAllah ini karunianya luar biasa. Inayah di atas inayah, hidayah di atas hidayah, rahmah di atas rahmah,
pengampunan di atas pengampunan. Dan insya Allah kita akan bahagia dengan suasana seperti ini, karena kesabaran yang kita miliki, kita akan juga rasakan kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, tapi juga nanti sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah yuwaffa akan membalas bagi orang-orang yang sabar menjalankan perintahnya ini, itu pahalanya bighairi hisab, tanpa ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, perhatikan Pak perintah-perintah Allah. Biasanya perintah-perintah Allah ini suka-suka tidak selaras dengan kemauan kita. Ya, bertolak belakang dengan nafsu kita. Disitulah sabar kita butuhkan. Sabar disuruh mengeluarkan zakat. Sabar disuruh melaksanakan ibadah haji. Sabar disuruh puasa 1 bulan penuh di Ramadan itu. Sabar disuruh membaca Al-Quran tiap hari. Ini butuh kesabaran memang. Nah, yang kedua, ini juga sudah saya bahas, kita kaji bersama, yaitu as-sabru an-nawahihi. Sabar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikannya yang tadi. Biasanya larangan-larangan Allah itu Bapak Ibu itu selaras dengan kemauan hawa nafsu kita. Ini kalau tidak ada kesabaran luar biasa. Macam ibu sabar menutup aurat. Ya. Ini Surabaya, Sidoarjo sedang berada pada puncak-puncak panasnya. Walaupun sebagian beberapa daerah sudah turun hujan, tapi ibu sabar. Ini perintah Allah, sekaligus larangan Allah kalau kita membuka aurat. Tapi kita berpikir panasnya neraka lebih dahsyat lagi. Sabar tidak bermaksiat, sabar tidak terjebak dengan dosa, sabar untuk tidak menghalalkan segala cara. Ini butuh kesabaran, dan dalam hidup ini peluang-peluang ini terkadang terbuka lebar bagi kita. Atasbirun, kata Allah, bisa enggak kalian sabar menghadapi semua itu? Jamaah sekalian, kemudian kita masuk pada bab sabar yang ketiga, penekanan sabar yang ketiga. Ini juga sudah kita kaji bersama, dan ini yang paling banyak dibahas memang oleh ulama-ulama kita. As-sabru anil masaib. Sabar menghadapi berbagai macam musibah, benturan-benturan hidup, goncangan hidup, ujian, fitnah, dan lain sebagainya. Macam kemarin, Kamis kemarin, apa yang terjadi pada saudara kita ya di Batu. Coba lihat Pak, Batu, daerah yang sangat tinggi, pegunungan, sepertinya kayak tidak masuk akal akan terjadi apa? Banjir bandang seperti itu. Mudah-mudahan Raudhatul Jannah juga punya kontribusi untuk memikirkan sedikit, meringankan sedikit penderitaan saudara kita di sana, insya Allah. Kalau kita kerubuti bareng-bareng cepat selesai masalah ini, jamaah sekalian. Ini sabar Pak, sabar terhadap fenomena alam yang tidak bersahabat dengan kita. Termasuk juga sabar sampean pagi ini masih bertahan dengan prokesnya Pak ya. Mulut dan hidung kita ditutup untuk sementara waktu. Tidak enak Pak. Tapi alhamdulillah ini Masya Allah tidak ada yang ngantuk. Biasanya kalau pengajian subuh begini banyak yang ngantuk jamaah sekalian. Ya wajar, karena sampean tidak maksimal menghirup oksigen dengan sempurna. Tapi alhamdulillah, sabar. Kenapa? Allah sedang ngasih ujian. Mudah-mudahan Pak ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah sebulan 2 bulan ini panasnya terus memuncak, kemudian kering Pak coronanya ini jemaah sekalian ya, terus mati tidak balik lagi ya. Insya Allah kita normal kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Musibah-musibah ya, sakit itu musibah. Nah, sakit sampai tidak perlu banyak mengeluh, tidak perlu banyak cerita sama orang. Sakit hadapi, ini Allah sedang mencintai kita. Allah sedang ingin menghapus dosa-dosa kita. Sampean tahu dokter mana yang harus sampean datangi?
curhat boleh ke dokter Pak, kan dokter dicurhati. Kalau nggak dicurhati tidak tahu dia menganalisanya jemaah sekalian. Tapi kalau pada orang lain yang bukan dokter, diam saja Pak, karena dia tidak bisa mengobati kita juga. Ya, sampai perkuat komunikasi dengan Allah, berdoa, cari tadawu, kata Nabi, berobatlah kalian, fa inna likulli da'in dawa, karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kalau ketemu dengan obatnya, faburi'a biiznillah, maka akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sabar Pak. Sabar pekerjaan yang bermasalah. Ya, pengaruh pandemi sudah hampir 2 tahun seperti ini. Ya sudah, hadapi saja Pak. Kita berjalan di atas takdir Allah, dan Allah kita harus yakin, saya yakin-yakinnya tidak akan membiarkan kita ini mati kelaparan. Karena sudah doa Nabi sudah diijin, sudah diiyai Pak, diamini oleh malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala, diiyakan oleh Allah. Jangan sampai umatku ini mati ya Allah secara keseluruhan karena masalah kelaparan. Apalagi antum orang beriman, orang bertakwa, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kaidahnya begitu. Allah akan buka, memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Yaj'al lahu makhraja. Makasih jahenya. Alhamdulillah. Sambian sabar Pak, tidak minum jahe, saya minum jahe ini Pak ya. Babnya bab sabar. Panas lagi Pak, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar ya, sabar menghadapi berbagai macam ujian ini. Ini sunnatullah. Ya, ini sabar pekerjaan yang bermasalah, sabar sakit. Mohon maaf, jenengan juga harus siap-siap pula sabar musibah ini kan kadang tidak sakit Pak. Kadang juga pekerjaan lancar tapi ada musibah keluarga. Nah, ini yang paling dahsyat Pak ya. Musibah istri, musibah suami, musibah anak, musibah mantu. Nah, ini sampean harus ekstra sabar. Karena ini Pak semua tidak akan terjadi kecuali semuanya pula atas izin Allah. Cuma biasanya izin Allah itu tak apa-apa Mas. Aman. Nggih. Makasih. Apapun musibah yang seperti itu jamaah sekalian, Allah itu semua atas sepengetahuan Allah, atas izin Allah. Cuma kita perlu evaluasi. Biasanya Allah ketika ngasih ujian-ujian yang terkadang menyesakkan, membuat terhimpit dada kita ini dan pikiran kita serta benak kita ini, biasanya ada sesuatu yang kita lakukan menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang kita perbuat. Ya. Ma asabakum min musibatin fafima kasabat aydin nas. Biasanya musibah yang menimpa itu karena ulah tangan kita semua jamaah sekalian. Allah pada hakikatnya tidak pingin Pak untuk kemudian menyiksa kita. Tidak ada kamusnya Allah punya sifat menyiksa hambanya, menzalimi kita semua. Rata-rata kezaliman itu wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Sekali-kali Allah tidak akan menzalimi hambanya, tapi kebanyakan manusia yang menzalimi diri mereka sendiri. Evaluasi. Sampai lihat Pak, setiap ada masalah, evaluasi Pak. Pasti juga masalah itu karena disebabkan oleh kita. Allah langsung memberikan tegurannya kepada kita supaya dosa-dosa kita nanti itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya dosa, ada musibah, lagian siapa yang tidak punya dosa Pak ya? Mustahil. Andai kata tidak punya dosa, itu kata Nabi, innallaha idza ahabba 'abda ibtalah yusaf minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai hambanya, kangen sama hambanya, Allahu Akbar. Ini katanya Pak Nabi tersenyum ketika berbicara seperti ini. Yusuf minhu, Allah timpakan musibah kepadanya. Allah ngasih ujian kepadanya. Kenapa? Orang beriman itu Pak ketika dikasih musibah langsung nyambung dengan Allah. Nah ketika nyambung itu Allah tertawa, tersenyum sama kita Pak. Hambaku balik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah sebenarnya Pak. Ketika ada musibah, itu cara Allah untuk menyapa kita jemaah sekalian.
Menyapa kita, Allah menyapa kita. Baik, ini sudah saya muqaddimai biar nyambung jamaah sekalian. Saya sudah bahas pula ayatnya panjang lebar, bahkan kemarin membahas ayatnya saja satu pertemuan. Kemudian kemarin kita membahas 4 hadis kalau tidak keliru jamaah sekalian. Terakhir membahas tentang musibah yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sedang sakaratil maut jamaah sekalian, di 4 hari terakhir mau meninggal dunia. Nabi itu bapak, ibu, sebelum meninggal dunia itu sakit 14 hari pak. 14 hari. Memang uswah bagi kita ini jamaah sekalian, teladan bagi kita. Hatta Nabi pun juga mengalami suasana apa? Sakit. 10 hari pertama Nabi masih bisa memaksa dirinya berangkat ke masjid. Masih ke masjid pak. 4 hari terakhir sudah nggak kuat lagi Nabi itu. Pada waktu itu umur Nabi sudah berapa? 63 tahun. Ini kalau hijriah pak. Kalau miladiah umur Nabi 60 tahun. Swita pak. 60 tahun. Itu Nabi meninggal dunia 60 tahun. Kalau mengikuti almanak apa? Miladi. Kalau mengikuti almanak hijri 63 tahun. Ya Allah. Nah saat itu Nabi panasnya luar biasa. Bahkan tidak bisa ke masjid, tapi maksa ke masjid tidak bisa lagi. Wong bangun Nabi semaput jamaah sekalian. Kemudian dikasih air lagi, dikompres sama ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, apa yang terjadi jamaah sekalian? Pada waktu itu kata Sayyidina Anas, lamma thaqulan Nabi, ketika terasa berat penyakit Nabi ini, ja'ala yataghashahal karbu faqalat, kelihatan pak Nabi apa dengan zikirnya, salah satu zikirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin astaghfirullahal azim. Ini doanya orang tua harus begitu pak. Jadi kalau sudah kepala 6 ya, kepala 6, kepala 7 perbanyak pak dengan zikir-zikir seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kezaliman apa pak yang diperbuat oleh Nabi itu? Dah ada manusia maksum. Tapi sengaja untuk memberikan contoh kepada kita ini umatnya. Astaghfirullahaladzim. Istighfarnya itu pak, tiada hari, tiada waktu kata Aisyah, kata Fatimah pula, kecuali bergerak lisan Nabi dengan istighfar terus menerus di akhir hayatnya itu. Wa karba abta, kata Fatimah. Ya ini anak tercintanya pak ya. Wa karba abta, aduh keras sekali penyakitmu. Kalau bahasa kita apa? Demammu luar biasa ya Rasulullah, wahai ayahku. Tapi Nabi pak tidak ingin menunjukkan, ingin mengeluh ingin menambahin masalah kepada siapa? Pada putrinya ini pak. Kata Nabi, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Insyaallah kata Nabi setelah hari ini enggak ada sakit lagi. Enggak ada demam lagi kata Nabi. Yang meninggal jemaah sekalian. Ya, tapi bahasa Nabi bahasa optimis pak. Udah sabar, tidak apa-apa, ini biasa kata Nabi. Setelah lagi abimu tidak akan ada lagi ya penyakit yang akan menimpa. Falamma mata, betul ya akhi. Akhirnya apa? Nabi wafat, meninggal dunia. Allahu Akbar. Ya abata, kata putrinya, ayahanda, ajaba rabban da'a, engkau telah merespon panggilan Tuhan, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya abata, jannatul firdausi ma'wa, sungguh surga Firdaus sudah disiapkan untukmu. Ya abata, ila Jibril na'na. Tapi ya gimana? Kepada Jibril kami akan menyampaikan berita ini gitu. Allahu Akbar. Ya naklung, namanya wanita, anak kecintaan. Saya mungkin nanti akan ada pak kisahnya itu. Pada waktu itu Nabi 1 bulan atau 2 bulan kalau tidak keliru pak. Itu Nabi berbisik-bisik kepada siapa?
kepada Fatimah ini, Pak. Bisikan pertama itu Fatimah nangis, jemaah sekalian. Menangis karena mendapatkan info dari Rasulullah. Terus setelah itu bisik lagi Nabi. Bisikan kedua Nabi, Fatimah putrinya tersenyum, Pak, dan tertawa, senang gitu. Biasa, Pak, Aisyah muncul keingintahuannya gitu. Ada apa? Tadi kau menangis, beberapa saat kau tertawa. Ada apa? Setelah mendapatkan bisikan dari Rasulullah. Kata Fatimah, demi Allah saya tidak akan menceritakan rahasia Nabi sallallahu, rahasia abahku gitu. Setelah meninggal dunia, Pak, baru dikejar oleh Aisyah ini. Ayo ceritakan, aku ini ibumu. Walaupun umurnya sepantaran, Pak, antara Aisyah dan Fatimah. Aku ini ibumu, ummul mukminin, ibu kita semua, jemaah sekalian. Wa nisa'uhu ummahatukum, karena istri Nabi itu ibu kita semua. Itu Al-Qur'an yang berbicara. Makanya istri Nabi, Pak, tidak boleh nikah dengan siapapun pula, karena dia diikat dengan ayat ini. Karena dia menjadi ibu kita semua. Sekarang ceritakan, aku ibu pingin tak. Nah, sekarang saya akan cerita, kata Fatimah. Nah, Fatimah mengatakan, bisikan pertama mengatakan, sepertinya abimu tidak lama lagi. Sinyal-sinyal, karena Al-Quran sudah selesai turun semuanya, kata Nabi. Ya, kau harus sabar. Menangis Fatimah, menangis, Pak, karena merasa akan ditinggal oleh abahnya, ayahnya ini. Setelah agak reda tangisannya, bisik lagi, tapi kau harus berbahagia. Engkau termasuk salah satu wanita yang dimuliakan nanti. Di mana? Di surga. Digandingkan dengan Maryam. Ya, digandingkan dengan Maryam, Sayyidati Nisa'ul Ahli Jannah gitu. Itu tertawa, ya, makan, tersenyum bangga. Dan kau tidak lama lagi akan menyusulku gitu. Jadi memang betul, ya, beberapa bulan setelah itu Fatimah juga meninggal dunia, ikut menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hidup, Pak. Kematian ini sebuah keniscayaan. Ya. Tidak boleh kemudian kita meratap berlebihan. Apalagi kita punya kaidah memahami semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ini, jiwa ini pasti akan merasakan mati. Termasuk kita semua ini, Pak, kita semua. Coba lihat kemarin, ya, Juni, Juli, awal Agustus, ya, dahsyat sekali itu. Itu tidak akan hilang, Pak, dalam benak kita itu. Sejarah kehidupan manusia di dunia hampir semua merata itu, Pak. Tidak hanya di bangsa kita ini, Malaysia, di mana saja. Hampir kita buka HP, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutup lagi, kita berdoa. 1 jam kita buka lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Perak itu, Pak, satu keluarga 3 orang. Ya. Bedanya cuma hanya ada hitungan jam, ada yang hitungan hari juga, Pak. Sehari 2 hari berganti terus, ya Allah. Ya, sedikit mencekam, tapi saya katakan tidak boleh kita kemudian mencekam sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kehidupan ini. Saya katakan, andai kata juga tidak ada corona, tetap akan mati persis, karena Allah ketika menentukan kematian ini, Pak, detiknya pun tidak akan berubah. Cuma mungkin asbabnya pada waktu itu ya lewat pandemi ini, ma'asyar muslimin. Ada itu, Pak, bukan tidak ada. Ada. Termasuk yang berbicara juga sempat disambangi juga. Ya. Ibunya anak-anak yang paling parah, Pak. Paling parah. Kalau saya disambangi, makanya justru lebih enak, Pak. Tapi unik, ketika di PCR 32,99. Ya, artinya sudah batas damai sudah, Pak. Cuma tetap ada virusnya di tubuh saya itu. Mungkin karena kecipratan, ya gimana satu rumah, Pak, walaupun sudah beda kamar. Cuma tidak bisa, yang meladeni saya sebagai suami, jemaah sekalian.
Itu sampai anak rumah dikasih CCTV sama anak Pak, dipantau lewat HP-nya gitu. Apa yang terjadi? Jangan sampai saya ada komunikasi dengan. Enggak bisa saya bilang. Maunya dibawa ke rumah sakit, kata anak saya, enggak usah. Ini nafasnya Umi aman. Apa namanya Pak? Saturasinya alhamdulillah masih 95, 96, turun sedikit 94 gitu ya, masih bagus lah. Saya 96 terus Pak, 96, 97. Loh aku sakit opo saya bilang gitu. Tapi itu harus kita hadapi Pak. Nah, ikhwatul iman, ini hidup. Ini hidup. Pak, ini kematian sebuah keniscayaan. Ya. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ya, setiap umat ini, manusia ini pasti ada batasan waktunya untuk hidup. Ada ajalnya Pak. Dan ketika tiba pada yang namanya ajal kematian ini, tidak bisa diperlambat, tidak bisa juga dipercepat Pak. Tidak bisa dipercepat, tidak juga bisa diperlambat. Semua sesuai dengan takdir kematiannya. Bahkan ini mohon maaf Bapak Ibu, tolong disadari semua ya. Ini kita Pak, ketika masih dalam rahim ibu kita, Allah sudah menentukan loh batasan umur kita ini. Tentukan Pak. Ada yang 60 tahun, ada 70 tahun, ya. Rata-rata di sini sudah kepala 6 semua Pak ya. Kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan sampai 70 sampai 80 tahun Pak ya. Yang repot ini Pak, sudah 70 tahun masih tidak bisa ngontrol diri. Tidak hobi ke masjid. Ya, di rumahnya juga bikin PR terus sama anaknya. Ngamuan terus, tidak pernah baca Quran. Ini yang kita takuti. Tapi insya Allah lah, kalau melihat wajah-wajah jenengan, wajah-wajah najira semua jamaah sekalian, saya yakin kalau kekompakan sampean seperti ini terus menerus ke masjid, ini bukti sudah Pak, bukti. Karena nanti Allah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Ya, nanti amal seseorang akan lihat bagaimana endingnya Pak. Tapi ending itu kan tergantung bagaimana kebiasaan kita jamaah sekalian. Bagaimana kebiasaan kita Pak. Walaupun nanti ada hadis memang Pak, tapi itu 1 banding 1 juta jamaah sekalian. Ada kisah-kisah orang baik, begitu mau meninggal dunia 1 pekan murtad Pak, ada juga Pak orang masa nemen maksiatnya jamaah, tinggal 1 pekan meninggal dunia sadar sesadar-sadarnya, terus ke masjid, terus mati di dalam masjid. Subhanallah, banyak itu Pak, ada. Bukan banyak, ada gitu. Tapi insya Allah secara umum, ayo Pak, jahidu kata Nabi. Mubadara bil a'malis salihat. Perbanyak kita berlomba-lomba untuk beramal saleh. Ini perjuangan butuh kesabaran memang jamaah sekalian. Ujung-ujungnya mati Pak. Nabi kekasih Allah, kecintaan Allah juga meninggal dunia. Dan kita memperingati terus ya tiap tahun Pak ya tentang kelahirannya. Padahal Pak, kelahirannya itu Pak tanggal 12 Rabiul Awal, kematiannya pun juga sampai sama jamaah sekalian. Sebenarnya kita sedang memperingati kelahiran dan wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo evaluasi Pak. Sampai sudah siap nggak menghadapi kematian ini? Ini semua butuh kesabaran Pak. Sabar menghadapi takdir Allah yang tidak menyenangkan ini. Memang tidak menyenangkan orang tua ini Pak. Ya. Biasanya kerja tidak kerja pensiun. Pensiun antara rumah dan masjid. Wallahi kalau tidak ada kegiatan yang jelas Pak, sumpek sampean. Tapi kalau sampai ada ini, sampai Allah ngasih masjid, makmurkan Pak. Buat amal-amal sosial, buat amal-amal kebajikan, hidupkan pengajian. Ini akhir kehidupan kita. Butuh kesabaran memang. Kan nanti ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, ayo kita membahas bab sabar ini. Minimal kaitkan setiap ada kematian, kaitkan dengan diri kita. Bagaimana kalau yang mati itu besok saya, sehingga kita memaksimalkan semua potensi kebaikan kita untuk kita persembahkan kepada Allah. Itu semua butuh kesabaran. Termasuk juga Nabi ketika menghadapi cucu kesayangannya, yaitu putrinya Zainab itu. Ya, Allahu Akbar. Ini mohon doanya Pak. Saya juga pagi ini, sebentar lagi saya juga berangkat ke Pamekasan mau lihat cucu juga Pak.
Mudah-mudahan cucu sampean salihah, salihin, salihat semua insyaallah Pak ya. Anak kita semuanya ya, birrul walidain semua insyaallah ya. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Coba ini terjadi pada Nabi. Pada waktu Nabi sedang ngaji begini jamaah sekalian, tiba-tiba si Zainab ini minta kepada Usama ini kecintaan Nabi, panggil dong Rasulullah abiku, ini anakku sedang apa? Panas gitu. Kok sepertinya antara sadar tak sadar gitu. Mungkin kalau sekarang kena demam berdarah barangkali Pak ya. Sudah sampai membiru, panas luar biasa. Terus dia takah-kah, nafasnya apa? Tapi tidak nangis Pak. Apa naik nafas seperti itu. Kata Nabi, ya sudah, sampaikan salam kepadaku, aku masih ada umat. Datang lagi Pak, ya Rasulullah, ini Zainab serius gitu. Fa'asala yukri'us salam, kemudian Nabi minta datang lagi. Akhirnya Nabi datang Pak. Dibawalah pada waktu itu sahabat-sahabat besar. Ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, termasuk juga Usama ini hibbu Rasulillah. Ada beberapa sahabat, ayo ikut aku. Sengaja Pak oleh Nabi dibawa oleh Nabi untuk melihat cucunya yang sedang sakit. Subhanallah. Diangkat Pak sama Nabi. Itu nazaknya bayi ini, bayi Pak. Nazaknya itu di hari ba'an siapa? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a al-sabi fa'aqadahu fi hijrihi wa nafasahu taqaqa. Sedang sakaratul maut, bayi. Fafadat aina. Maka Nabi menangis jemaah sekalian. Kedua air mata Nabi itu keluar, jatuh persis ke pipis sang bayi itu. Terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah saat ini Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Ubadah, mohon maaf, ya maklum Pak, ini kan qaribu ahdi bil jahiliyah ya. Bagaimanapun pula sahabat itu walaupun generasi pertama khairu ummatin, tapi kan masa jahiliyahnya kan masih ada Pak. Dulu kan dalam masa jahiliyah anak bayi ini perempuan itu kan mati ya sudah, kubur aja gitu. Bahkan dulu ketika lahir anak perempuan di masa jahiliyah sebelum Islam datang dianggap apa Pak? Dianggap membawa petaka. Dianggap membawa musibah gitu. Wa subhanallah, Rasulullah punya anak semuanya perempuan Pak. Luar biasa. Ini sekaligus menunjukkan kesabaran Nabi yang luar biasa Pak. Antum sampai katanya itu ketika lahir putri beliau namanya Fatimah ini Pak yang kita bicarakan tadi, itu kan sahabat ingin tahu Pak aura wajah Nabi itu jamaah sekalian. Pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummi Kalsum, keempat lahir lagi perempuan. Terus sahabat ingin tahu bagaimana mimik wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir perempuan lagi. Falamma basyarahu, ketika disampaikan berita ini kepada Rasulullah, Nabi tersenyum Pak, dengan penuh optimisme. Kata Nabi, innaha raihanatun asyummuha. Ini sebuah semerbak. Apa raihana Pak? Raihana itu Rihana atau Rihana Pak? Ada artis namanya Rihana Pak ya. Itu dari kata raihana. Raihana itu apa Pak? Mawar Pak. Mawar raihana. Aku sedang mencium bau mawar yang wangi seperti ini gitu. Dengan penuh optimisme, sahabat Pak langsung kendor semua Pak. Luar biasa perhatian Nabi. Dan memang Fatimah yang terakhir menjadi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah saudara, ini anak dari Zainab Pak, yang kemudian ia takak seperti itu, kemudian meninggal dunia. Saat mengatakan, ya Rasulullah mahadha, apa ini? Kok cengeng banget? Bayi perempuan, sudah kubur aja, tak perlu nangis-nangis seperti ini gitu. Faqala, apa kata Nabi? Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmah, kasih sayang yang Allah berikan kepada hati hambanya yang ia sukai gitu.
Jadi kalau antum menangis boleh-boleh saja Pak. Yang tidak boleh itu meratap. Tahu meratap Pak? Oh, baju Pak, cak, kantong baju ditarik gitu. Kalau perempuan rambutnya dia apa? Dijambak-jambak sendiri jamaah sekalian. Gulung sana, nggak percaya sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kita bukan begitu. Nangis wajar Pak. Apalagi bapak istri meninggal terus tidak nangis Pak, ketawa-ketawa. Ini akidah. Ya, curiga kita ada apa ini? Jangan-jangan diracun istrinya ini Pak. Nangis harus Pak. Nangis itu tagisan rahmah. Atau ibu suami meninggal, ibu tenang, tidak sedih, tidak apa. Wah, orang curiga semua Pak. Apalagi dapat selesai idahnya kawin lagi maunya gitu. Bingung lagi orang Pak. Tangisan itu tangisan wajar. Itu satu yang dilarang oleh agama kita ini apa? Meratap. Aduh, Bang, siapa lagi nanti akan memberikan rezeki ini? Siapa yang mengajukan sekolah anak kita ini? Ini tidak percaya sama takdir Pak. Itu yang dilarang. Omongan-omongan begitu dilarang. Ini omongan orang tidak sabar namanya jamaah sekalian. Orang sabar Pak, ketika meninggal, orang tua meninggal dunia, istri, suami, anak kecintaan, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak gampang ini Pak. Butuh ketegaran. Ya, kita tunjukkan kepasrahan kita kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hadis ini jelas sekali, silakan Pak, tidak jadi masalah kita menangis karena tangisan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan. Saya lompati Pak hadis ini kan agak panjang karena waktu sudah habis. Nanti kita ulangi lagi di bulan yang akan datang. Hadis berikutnya, Anas bin Malik juga mengatakan, Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai melewati kuburan Pak. Faiza imra'atun tabki inda qabrin. Didapati di kuburan itu ada seorang wanita ibu. Menangis Pak di atas pusara apa? Kuburan itu. Rupanya yang meninggal itu siapa? Anaknya Pak. Mungkin anak si Matawayang barangkali Pak, anak satu-satunya gitu. Ini tolong Pak, ini saya perlu garis bawahi dengan benar masalah ini biar nggak salah paham. Nabi berjalan di kuburan, tiba-tiba melewati kuburan ada seorang ibu terus menangis serius gitu. Kemudian Nabi mengatakan, Ummah, ibu, ittaqillah wasbiri. Sudah ibu, bertakwa sajalah kepada Allah. Sandarkan semua urusan kepada Allah. Sabar. Ya, sabaro. Kira-kira begitu Pak. Ayo sabar. Dan dia tidak tahu yang berbicara ini siapa? Siapa? Rasulullah Pak. Ibu kalau emosi kan tidak tahu Pak. Orang kalau emosi ini kan, kalau ngamuk, emosi kan tidak bisa mengontrol pembicaraan Pak. Dan tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Makanya jangan ngamuan. Orang kalau ngamuan Pak, itu sedang dimasuki oleh siapa? Oleh jin Pak. Dia sedang kesurupan. Orang kalau ngamuk itu kesurupan sebenarnya Pak. Kalau tidak percaya sampean pas ngamuk Pak, ngaca sampean. Itu kelihatan aslinya sampean Pak. Bukan sampean. Bukan sampean. Nabi datang dengan baik-baik, Ummah, ibu, kata Nabi, ittaqillah wasbiri. Sudahlah, pasrahkan sama Allah, bertakwalah pada Allah, sabar gitu. Dilihat mendelik ibu ini. Ilaika anni, kata. Pergi kau. Diusir Pak. Fa innaka lam tusab bi musibati. Enak ngomong. Ente tidak merasakan musibah yang menimpa kepadaku. Ngomong ittaqillah wasbiri. Enak ngomong seperti itu. Pergi. Tidak tahu. Falam ta'rif, tidak tahu kalau yang diajak bicara itu siapa? Yang di hadapannya itu adalah Rasulullah yang ngasih nasihat tadi Pak. Sudah terus nangis lagi. Terus ada orang datang, faqila laha, Ummah, tahu enggak siapa yang kau bentak tadi itu? Ya itu, masih nyerocos Pak.
Kata orang ini, innahun nabi. Tadi itu nabi. Baru sadar, Pak. Kalau apa? Kalau keliru, membentak Rasulullah tanpa dia sadar, jemaah sekalian. Fa'atat bab Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina. Kemudian dia datang menemui rumah Nabi, kebetulan rumah Nabi tidak ada yang menjaga pada waktu itu, jemaah sekalian. Allahu akbar. Faqalat lam a'rifka ya Rasulullah. Ma'dzirah. Mohon maaf ya, aku tidak tahu kalau itu engkau ya Rasulullah gitu. Apa kata Nabi jemaah sekalian? Qala innamas sabru inda satmatil ula. Ya, inda satmatil ula. Memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar itu pada pukulan pertama. Ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim juga, tabki ala sabyin laha. Dua-duanya meriwayatkan hadis ini. Jadi kalau sabarnya setelah lewat waktu 1 hari wajar, Pak. Ya. Yang menarik itu pas sampean ada masalah terus tenang, itu luar biasa, itu sabar. Kalau pas ada masalah, Pak, sampean teriak-teriak bontang-banting, ndak hal saya gitu. Terus kemudian sampean sadar setelah itu, Pak. Ya ndak apa-apa, sadar masih bagus gitu ya. Tapi sebenarnya sabar yang sebenarnya itu ketika ada masalah dihadapi dengan tenang. Karena tidak akan menimpa apapun pula kecuali atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya buat ibu-ibu. Dan sebenarnya ibu, kalau kita punya anak meninggal dunia, itu deposito kita di akhirat, Pak. Pasti sudah itu, Pak. Pasti. Saya masih teringat dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu. Ya Allah. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat, Pak, anak yang sampean punya terus meninggal dunia sebelum usia baligh. Kita punya anak terus meninggal dunia sebelum usia baligh dan sampean sabar, muhtasiban, sabiran muhtasiban, sabar dan berpengharapan betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak nyalahkan dokternya, Pak. Tidak nyalahkan ini, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nyambung, Pak ya. Ketika kecelakaan tidak menyalahkan temannya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadikan evaluasi, tapi tetap kita, Pak, dengan tenang menghadapi orang ini. Itu kata Nabi pada hari kiamat, Pak. Itu anak-anak kita dijadikan wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda surga. Dan nanti, Pak, akan mencari orang tuanya. Mencari siapa? Orang tuanya. Mana bapakku, mana ibuku, mana mamaku yang melahirkan aku gitu. Sampai Nabi menggambarkan, Pak, dulu ketika dengan para sahabat, itu baju sahabat ditarik sama Nabi. Nanti anakmu menarik engkau sebagaimana aku menarik bajumu saat ini, kata Nabi. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita apa? Kalau kita sabar. Tapi kalau sampai tidak sabar, itu ada hijab nanti, Pak. Tidak ketemu dengan anak itu. Tidak ketemu dengan anak itu. Saya tidak ingin mengatakan hanian, Pak ya. Ya, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah meninggal dunia sampai punya anak, hatta meninggal dalam kandungan buat ibu-ibu. Melahirkan, saya punya kisah nih, Pak. Bukan punya kisah, di depan saya itu, Pak. Dapat melahirkan, nangis 1 jam, meninggal langsung. Sakitnya belum hilang, Pak. Darah nifasnya belum selesai dibersihkan, ya, Mas. Tapi tenang ibu ini, tidak gelisah, ada apa gitu. Subhanallah. Itu deposito kita di mana? Di akhiratnya Allah. Walaupun kita tidak berharap, Pak, anak itu apa? Bagaimanapun pula kalau punya anak, Pak, itu peluang-peluang kebaikan terbuka lebar. Loh, Pak, sampean punya anak. Saya mau cerita sama sampean, biar sampean tidak mengeluh sama anak. Dan ini butuh kesabaran. Ini butuh kesabaran. Ini anak yang sampean punya hidup sampai saat ini. Setiap butir nasi yang sampean berikan kepadanya sampai dia dewasa, sampai antarkan nikah, itu pahala semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampean bekerja untuk siapa, Pak? Bukan untuk kita nikmati sendiri kan ya? Kita belikan pada ibunya anak-anak, kita belikan susunya anak-anak, ya kan? Kita belikan makannya anak-anak, serlaknya anak-anak, apa? Marinya anak-anak. Masya Allah, susunya anak-anak. Luar biasa, Pak. Uang SPP-nya anak-anak. Semuanya kita berikan pada mereka. Niatkan semuanya karena Allah, Pak. Itu peluang kebaikan lebih banyak lagi, Pak.
lebih banyak lagi. Wabil khusus, ini yang dituntut ekstra kesabaran lagi, yang punya anak perempuan. Saya jadi cemburu Pak setiap baca hadis ini, kan anak saya semuanya laki-laki Pak. Ya, 4-4-nya laki-laki anak saya. Yang punya anak perempuan Pak, waduh ini karunia luar biasa. Kalau sampean sabar, balik lagi sabar Pak. Karena ini peluang insan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan berarti ini calon ibu rumah tangga ke depan, kan begitu. Yang akan kemudian melanjutkan estafeta generasinya Rasulullah, memperbanyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa kahataini ilal jannah," kata Nabi. Barang siapa Allah karuniakan pada satu keluarga suami dan istri memiliki 2 anak perempuan, apa ala ini Pak? Dia jaga dengan betul, dia rawat dengan betul, dia kasih makanan-makanan yang halal dengan betul, dia sekolahkan sekolah yang betul, dia ajari ngaji sampai betul, dia mampu orang tuanya menutupi auratnya dengan betul sampai diantarkan mendapatkan jodohnya yang betul. Pasti sudah buat orang tua yang seperti itu, ayah ibunya nanti bertemu aku di surga Firdaus bagaikan 2 jari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Pak digandeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, anak ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Halo. Tapi ini butuh ekstra kesabaran dari sampean. Makanya Pak, orang-orang yang memahami tentang tarbiyah anak tidak ada Pak akan mengeluh masalah anak. Ini mohon maaf, air Pak, air yang kita tumpahkan ke rahim istri kita diterima oleh air istri kita Pak. Sperma dan ovarium ketemu. Ini kan ratusan ribu Pak ya. Sel itu Pak. Bahkan jutaan katanya. Yang dipilih oleh Allah berapa? 1. Itulah anak kita. Berarti anak kita itu pilihannya siapa? Pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah percaya kepada sampean. Kalau tidak percaya sampean tidak akan dikasih anak Pak. Dibuat mandul istri kita ini Pak. Berarti Allah percaya sama sampean. Jaga Pak kepercayaan Allah ini. Allah pasti memahami betul bahwa sampean sanggup untuk membesarkan anak kita. Tapi di sini dibutuhkan kesabaran ekstra Pak. Sekarang ini kan tidak Pak. Pandemi begini Pak. Waduh, ditutup Raudatul Jannahnya pada sekolah. Akhirnya kita menjadi ustadznya anak-anak di rumah. Iya Pak enggak? Keluhan sana semua. Baru kita tahu Pak bagaimana peran ustadz dan ustadzah di sekolah itu membimbing anak-anak kita Pak. Kita baru dikasih sebulan 2 bulan sudah gelisah Pak. Masuk tahun pertama luar biasa Pak. Ngeluh, kapan dibuka sekolah, sudah nggak kuat saya ini. Wah macam-macam Pak. Padahal sampean punya pengalaman kan. Sampean nggak pernah di SD. Pak Hudaidi pernah di SD Pak. Pernah di SMP, pernah di SMA. Jenengan juga semua sama Pak. Pernah di perguruan tinggi. Kenapa ilmu pengalaman sampean ketika jadi SD dulu tidak sampean praktekkan pada anak kita Pak? Itulah sabar. Sabar mengawal membesarkan anak-anak kita. Apalagi anak perempuan Pak, sudah jelas surganya kata Nabi. Kalau kita membimbingnya dengan penuh kesabaran sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas syariat Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Kita juga berdoa pada Allah mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan Allah membuka lebar-lebar peluang amal saleh kepada kita dan kita bisa melaksanakannya dengan penuh kesabaran pula. Andai kata kemudian Allah menakdirkan kita tahun ini atau tahun-tahun berikutnya untuk kemudian kita berjumpa dengan Allah, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma hafazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wasaddid lana bil Qur'an birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina
warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat semua Pak ya, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.